biasa. Iya, ini udah namanya persiapan. Betul. Kalau misalnya memilih negara Singapura ya nggak apa-apa juga, Nggak karena apa-apa, memang it's okay. semuanya juga sudah dipersiapkan lagi dengan baik. Yang terpenting kan kenyamanan juga Sarwendah nih, karena untuk lahir kan juga butuh semua yang nyaman ya, termasuk juga tukang urutnya tadi. Tapi nggak tahu apakah dibayar dengan US dollar. Singapura. US dong, US dollar kan internasional. Mau di Singapura di mana tetap US dollar. Tapi saya juga bingung, padahal kan namanya Ruben ini kan sudah ahli dalam menggeprek ya. Kenapa diurut? Kenapa digeprek aja? Pedes Pak. Ntar istrinya pedes gitu ya. Beda, kalau Ada levelnya. Tinggal bilang aja. Mau level 1, 2, 3. Mau yang mana? digeprek mah kesel loh. Ya, kesel loh, Pak. Bukan Jangan buat dong, Pak. relax Iya, itu, iya, namanya iya, buat emosi kalau nggak Harus disayang, namanya juga istri lagi hamil. Tapi Sarwendah kita doakan semoga semua berjalan dengan lancar. Amin. Nanti Sarwendahnya sehat, bayinya juga sehat ya. Amin. Dan pemirsa inilah Insight Today bersama saya Indra Herlambang. Selena Nathan. Dan saya Adi Dano. Kalau tadi kan Sarwenda ditemani teman urutnya. Nah sekarang ini kita ngomongin masalah Bopak yang mengajukan tes DNA lagi. Ini kan sebenarnya perpisahannya atau perceraiannya sudah terjadi sudah cukup lama ya. tahun, Cuma pada persidangan terakhir ini Bopak tidak hadir sehingga palunya ini tidak bisa diketuk begitu. Bisanya digeprek lagi nih. Digeprek lagi, Jadi akhirnya iya. namanya perceraiannya ini dibilang belum sah begitu. Jadi memang ini kan bisa dikatakan hampir 5 tahun berjalan gitu loh, dan dari pihak sang istri gitu, sekarang kan masih istri ya karena belum putusan sah gitu, jadi merasa tidak dinafkahi juga anaknya. Dan dulu soal tes DNA ini juga sempat dilakukan gitu di 2014, tapi sepertinya stop gitu. Nah sekarang lagi-lagi Bopak kembali untuk mengajukan yang namanya tes DNA agar sepertinya kalau tidak menafkahi pun ya kayaknya nggak salah gitu. Ya udah deh, kita lihat seperti apa sebenarnya cerita yang terjadi dalam tayangan berikut ini. Setelah kabar mengejutkan datang dari Bopak Castello perihal pengajuan gugatan cerai, pria bernama lengkap Indriana Bidwi ini juga mengajukan tes DNA untuk anak putri Mayang Sari yang disebut tak diakui Bopak Castello. Pasalnya 1 bulan setelah pernikahan mereka, Bopak menyebutkan kalau putri malah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Talat Faza Indrayana Bidwi. Tak hanya itu saja, seorang Bopak Castello dituding oleh putri Mayang Sari bahwasanya komedian itu melantarkan keluarga kecilnya. Bahkan selama 5 tahun Bopak pun diberitakan pergi tanpa adanya pesan maupun kabar. Ya gimana ya, sejauh ini kan tidak ada respon dari Bopak kan tentang masalah nafkah anak. Nah, tiba-tiba Bopak gugat cerai putri lagi. Terus minta tes DNA gitu kan. Sedangkan kalau kenapa gitu kok baru sekarang tes DNA, waktu itu bahkan dia mengakui kan itu anaknya, sampai waktu lahiran pun dia bayarin persalinannya, dia yang bayar, gunting anak waktu itu acara itu syukuran gunting anak dia yang biayain, ulang tahun anaknya dia yang biayain gitu. Ya itu kaget aja kenapa dia tiba-tiba muncul lagi dalam keadaan kayak gini minta tes DNA anaknya. Takut sih ya, tapi nggak masuk di akal aja gitu loh. Selama ini nama anak putri dia yang ngasih nama gitu kan, ya kenapa gitu loh, tanda tanya ininya kenapa kok dia harus tes DNA gitu. Sedangkan kan anaknya mirip dia kok, kan ada aku dengar katanya anaknya mirip bule segala macam lah. Udah sih cuman ya ampun sabar aja, anaknya nggak seperti yang apa yang orang bilang, mirip kok, mirip sama Bopak yang bilang. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan, mengingat kasus ini bukanlah hal yang baru bagi rumah tangga Bopak dan Putri. Sebelumnya dilansir dari berbagai media online pada tahun 2014, pria berusia 51 tahun tersebut juga pernah mengajukan hal yang sama, yakni tes DNA, lantaran mengaku ragu jika sang anak yang lahir dari Putri Mayang Sari merupakan darah dagingnya sendiri. Dan tak hanya itu saja, dikutip dari berbagai wawancara yang diunggah oleh berbagai akun gosip, pada tahun 2014 Bopak sendirilah yang membatalkan akan melakukan tes DNA sekaligus mengakui bahwa putranya tersebut ialah anak kandungnya. Memang jika kita menelisik kepada 5 tahun lalu, kisruh rumah tangga ini seperti mengungkit-ngungkit kisah lampau yang memang belum menemui titik terang.
Hal tersebut lantaran rumah tangga Bopak dan Putri memang pernah berada di ujung tanduk. Keduanya diketahui pernah menjalani sidang cerai. Namun hakim pengadilan terkait menggugurkan gugatan perceraian tersebut karena saat pengucapan talak ikrar Bopak tak hadir. Hingga saat ini Putri pun masih berstatus istri Bopak.